Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita pasti dihadapi dengan pengambilan keputusan atau berbagai pilihan untuk kita ambil keputusannya. Mulai dari pilihan yang sederhana, terus yang lebih kompleks ataupun yang lain. Di era digital ini ternyata sistem itu bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Ada sistem yang dinamakan itu sistem pendukung keputusan atau DSS. Dengan bantuan teknologi ini, DSS itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Lalu gimana sih cara DSS itu bekerja? Lalu apa sih itu DSS? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan atau yang dinamakan dengan DSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Anabil. Saya di sini nggak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melani Salsabila dengan NIM terakhir 170. Perkenalkan, nama saya Faflar Jati Azhar dengan NIM terakhir 162. Saya Asy Aliatul Himan dengan 3 NIM terakhir 167. Baik, demikian rekan-rekan saya. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai, boleh di next slide, definisi sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan sendiri memiliki pengertian adalah sistem komputer yang membantu pengambilan keputusan. Jadi, sistem itu seperti sebuah aplikasi ataupun website yang dimana itu nanti mereka akan membantu kita mengambil keputusan berdasarkan dari data-data yang kita beri ataupun yang kita input di dalam sistem tersebut. Nanti sistem tersebut nantinya akan menampilkan berbagai keputusan dan keputusan itu bisa dipertimbangkan jadi salah satu solusi dari masalah kita. Itu tuh nanti kita model itu sistem akan menganalisis masalah-masalahnya dari data-data yang kita kasih. Lalu nanti mereka itu akan menampilkan berbagai banyak opsi untuk pengambilan keputusan. Lalu itu boleh next slide. Ada tujuan SPK atau DSS itu yang pertama adalah menyediakan informasi. SPK akan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dari berbagai sumber sehingga pengguna ini punya informasi yang akurat dan relevan buat sebelum ngambil keputusan. Yang kedua itu ada membimbing pengguna. SPK sendiri itu membantu penggunanya dalam memahami situasi dan alternatif yang tersedia dengan memberikan rekomendasi atau langkah-langkah yang bisa diambil. Itu tuh jadi nanti kayak seperti yang saya sebut di pengertian sebelumnya, DSS ini bakal nampilin banyak banget opsi untuk solusi permasalahan kita. Yang ketiga itu ada memberikan prediksi dengan menganalisis data yang tersedia, baik data deskriptif maupun data penghitungan. SPK itu bisa memberikan prediksi atau simulasi terhadap berbagai berbagai kemungkinan hasil keputusan yang akan diambil. Lalu yang keempat itu mengarahkan pengguna dalam pengambilan keputusan. Ini tuh kayak SPK nggak cuma ngasih data doang sama prediksi, tapi juga ngebantu penggunanya ini buat ngambil keputusan yang terbaik didasarkan analisis yang dilakuin SPK ini. Namun itu kalau semisal ada analisisnya yang kurang tepat suatu kondisi itu, pengguna juga bisa ngambil opsi lain sebagai solusi. Lalu ada manfaat sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu membantu mengambil keputusan dalam memproses data dan informasi. Yang kedua, membantu penghematan waktu dalam memecahkan masalah yang kompleks. Lalu yang ketiga yaitu memberikan bukti tambahan untuk memperkuat posisi pengambil keputusan. Next please. Lalu ada pula karakteristik SPK atau DSS. Menurut Levin tahun 1995, karakter SPK adalah yang pertama itu kapabilitas interaktif, yaitu SPK memberi pengambilan keputusan akses cepat ke data informasi yang dibutuhkan. Lalu ada yang kedua fleksibilitas. SPK dapat menunjang para manajer membuat keputusan di berbagai bidang fungsional, seperti keuangan, pemasaran, operasi, produksi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kemampuan menginteraksikan model
SPK memungkinkan para pembuat keputusan berinteraksi dengan model-model, termasuk memanipulasi model-model tersebut sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas output, yaitu mendukung para pembuat keputusan dengan menyediakan berbagai macam output, termasuk kemampuan grafik menyeluruh atas pertanyaan-pertanyaan pengandaian. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, SPK membantu pengambil keputusan dalam hal penghematan waktu untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks dan terstruktur. Yang ketiga, SPK dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil keputusan. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada pada sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan yang ada. Jadi, manajemen dan bakat manusia itu tidak selalu dapat dimodelkan seperti kreativitas atau empati. Itu kan di SPK tidak bisa ada seperti itu yang hanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, kemampuan SPK itu terbatas pada sekumpulan pengetahuan yang dimiliki, baik itu pengetahuan dasar maupun model dasar. Yang ketiga, SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia, sehingga keputusan SPK ini bersifat objektif dan tidak subjektif seperti keputusan yang diberikan oleh manusia. Selanjutnya yaitu cara kerja SPK atau DSS. Yang pertama yaitu mengumpulkan data masukan. Jadi sebelum bekerja suatu sistem itu membutuhkan data yang diambil dari seperti tren pasar atau historisnya. Yang kedua yaitu memproses data masukan. Setelah mengumpulkan data yang diperoleh tadi, data tersebut diproses ke dalam sistem yang nantinya akan memiliki manfaat untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, menguji data masukan. Jadi sebelum ke tahap selanjutnya, data-data tersebut itu harus diuji terlebih dahulu keakuratannya agar nantinya bisa optimal dalam memberikan solusi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah data diuji, sistem itu nantinya akan mengidentifikasi masalah sehingga diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu menentukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan. Sistem itu selanjutnya akan mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya memilih alternatif yang terbaik. Jadi alternatif terbaik ini akan dipilih oleh perusahaan untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya mengimplementasikan hasil pemilihan. Setelah dipilih alternatif terbaik, perusahaan suatu sistem atau orang yang menjalankan sistem itu nantinya akan mengimplementasikan alternatif yang terbaik, lalu akan mengevaluasinya jika ada kekurangan yang nantinya bisa dijadikan masukan untuk lebih baik lagi. Baik, kemudian ada tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah fase intelijensi, di mana pada fase ini itu kita mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Misalnya, kita ingin membuka toko sepatu, tapi kita belum tahu toko sepatunya itu mau dibuat seperti apa. Nah, kemudian masuklah ke fase yang kedua, yaitu fase desain. Pada fase desain ini, kita mencari solusi alternatif dan dari permasalahan yang dihadapi. Karena tadi kita mau membuat toko sepatu dan kita belum tahu mau dibuat seperti apa, maka kita bisa melakukan ibaratnya benchmarking dengan toko sepatu lain.
Di situ misalnya kondisi mereka itu sama dengan kondisi kita, maka solusi yang bisa kita ambil itu ya paling tidak jauh seperti apa yang mereka lakukan. Nah, misalnya di situ kita mendapatkan 3 solusi alternatif dari benchmarking tersebut. Kemudian lanjut ke fase pilihan, yaitu adalah memilih salah satu dari solusi alternatif yang telah kita dapatkan. Karena tadi kita mendapatkan 3 solusi, jadi misalnya kita memilih salah satu solusi, misalnya kita mengambil solusi yang pertama. Kemudian masuklah kita ke fase implementasi. Fase implementasi adalah kita menjalankan solusi alternatif yang telah kita pilih. Karena tadi kita memilih solusi pertama, jadi kita harus menjalankan solusi itu. Kemudian apabila kita sudah menjalankan, terus kemudian dirasa berjalan kurang baik gitu, kita bisa kembali lagi ke fase pilihan. Di fase pilihan ini kita bisa memilih tuh solusi 2 atau 3 yang tadinya belum kita ambil. Nah, kemudian masuk ke fase implementasi lagi, ternyata masih belum berjalan dengan baik. Maka kita bisa kembali lagi ke fase desain. Fase desain berarti kita mencari solusi alternatif yang lain, kemudian mendapatkan beberapa pilihan solusi, kemudian memilih salah satu dari solusi tersebut, kemudian mengimplementasikan, dan kembali lagi seperti itu. Sampai kita mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita lanjut ke struktur permasalahan. Yang pertama adalah structured atau terstruktur. Di sini penanganan masalah itu dapat ditangani dengan menggunakan komputer. Nah, karena terstruktur ini permasalahan itu sudah sering terjadi atau bahkan selalu terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga sudah ada sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya, di suatu perusahaan ekspedisi, itu kan mereka mengirim barang, dan konsumen itu selalu ingin melacak paketnya itu sampai di mana gitu. Nah, itu kan selalu terjadi, sehingga ada sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Dan menggunakan sistem itu tidak perlu adanya campur tangan dari seorang manajer. Maksudnya, ketika konsumen itu memasukkan nomor resi, itu kan langsung keluar paketnya itu sampai di mana, langsung tertera tanpa harus uh, memerlukan pertimbangan dari seorang manajer. Kemudian yang kedua adalah unstructured atau tidak terstruktur. Untuk permasalahan tidak terstruktur ini jarang atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga belum ada sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan perusahaan itu bisa aja bingung mau menyelesaikan permasalahan ini itu bagaimana. Misalnya yang pertama adalah saat terjadi COVID-19, itu kan belum ada sistem yang bisa menyelesaikan permasalahan ini karena COVID-19 itu sebelumnya belum pernah terjadi. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya itu dibutuhkan keputusan dari seorang manajer dan seluruh keputusannya itu sepenuhnya ada di tangan manajer itu sendiri. Kemudian ketika di perusahaan ekspedisi itu ada pelanggan yang tidak mau membayar COD. Nah, itu belum ada sistem, kemungkinan belum ada sistem yang dapat menyelesaikannya, sehingga untuk penyelesaian permasalahannya itu keputusannya ada di tangan manajer, mau dikembalikan barangnya atau mau seperti apa. Kemudian lanjut ketiga adalah permasalahan semi-structure atau semi-terstruktur. Nah, untuk permasalahan ini, pengambilan keputusannya itu membutuhkan bantuan dari komputer dan juga peran manajer itu sendiri. Nah, maksudnya itu, permasalahan ini itu kadang-kadang terjadi, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang terjadi, sehingga sudah ada sistem yang bisa menyelesaikan. Namun, masih butuh peran seorang manajer di sana. Nah, kemudian contohnya itu seperti apa? Misalnya pada penentuan karyawan terbaik. Nah, di sini kita katakanlah pada perusahaan ekspedisi itu mau menentukan kurir terbaik. Nah, untuk dari sistem itu kan sebenarnya bisa kita ketahui dari misalnya rating seperti bintang 5 atau bintang 4,9 dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita lihat dengan dalam bentuk angka. Nah, tapi bisa saja ada indikator-indikator lain yang menjadi penentu siapa kurir terbaiknya gitu. Nah, hal tersebut ditentukan oleh seorang manajer. Jadi selain menggunakan sistem juga membutuhkan peran seorang manajer di sana.
Oke, begitu untuk presentasi kami mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan atau diskusi, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.